Benar, firman-Mu Tuhan pelita bagi kami semua, terang bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini kami sudah menaikkan usia penyembahan kepada Tuhan. Ya, Bapa itu sudah pun bersuka cita hari ini kemenangan kami Indonesia yang juga merdeka. Kami juga merdeka dari ikatan belenggu dosa. Bapa yang baik, hari ini waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan jadi berkat bagi jemaat. Pulang dari tempat ini tidak sia-sia, kami bawa berkat dari Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah bertumbuh dan berbuah-buah. Bapa, urapi hamba-Mu. Tidak bisa kemampuan sendiri, tidak bisa. Biarlah Roh Kudus-Mu menyampaikan firman-Mu hari ini. Buka hati pikiran kami semuanya, mengerti, memahami firman Tuhan yang keluar, yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Siap ke hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, salam. Terima kasih semuanya. Hari ini tentang perempuan yang berzina, perempuan yang berzina, ya. Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Baca ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi, Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika yang sedang berbuat zina. Dosa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Bahkan pendapat tentang hal itu, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai supaya mereka memperoleh sesuatu untuk dihalalkan. Tetapi Yesus membungkukkan lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada dia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama
Tetapi setelah hari mendengar kata itu, pergilah mereka seorang, mulai dari yang ketua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya perempuan, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan, amin. Kembali kita Yohanes 8 ayat 11, cerita perempuan berzina. Video, coba video. Cerita jelas ya perempuan Cina. Ini perempuan balik Alkitab. Ini berzina itu adalah ada hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki perempuan. Kau udah perempuan atau laki-laki
janji nikah serta dosa terhadap Allah. Nah, saudara, jemaat Tuhan tulis tunang nikah sudah, nikah sudah, artinya saudara punya ikatan, sudah janji. Ini Alkitab unik. Saya nikah sama suami Rama. Ada ditulis. Ada ditulis namanya. Ada. Ini artinya janji nikah tetap setia sampai nanti ini sama Rama, sama semua saudara ya. Nah, sudah nikah, sudah janji setia, sakit, uang, ekonomi, tak setia, jawab ya, balas pasangan, jawab ya. Nah, itu janji nikah. Tapi firman Tuhan ini cerita tadi tentang perempuan berzina. Kamu udah berzina, tangkap masa orang-orang Farisi, ahli Taurat, perempuan, tangkap. Tapi situ perempuan yang ditangkap, seharusnya laki-laki. Wah, tangkapnya sama, salah buat salah. Bisa perempuan tangkap, bisa. Perempuan, laki-laki sama termasuk berzina. Nah, kenapa orang Farisi, ahli Taurat, perempuan, laki-laki dia dibawa siapa? Apa sebab? Betul. Dan cerita Yohanes 8 tadi, ahli Taurat dan orang Farisi, ahli Taurat tahu orangnya. Dosa. Orang fanatik. Tidak mau orang berdosa. Ini orang Farisi. Membawa perempuan tadi. Yesus ini di mana? Kebetulan Yesus ada di mana? Bait Allah. Lagi orang Farisi, ahli Taurat datang membawa perempuan. Nah, maksud orang Farisi, ahli Taurat itu bawa perempuan, maksudnya apa? Untuk menjebak Yesus. Tes Yesus. Kalau perempuan berzina, apa sebab? Perjanjian lama, hukum Musa itu, kalau kedapatan berzina harus
Pilatus. Nah, orang Farisi tadi hari Taurat tadi mau tes Yesus perempuan di bawah. Nah, orang Farisi bilang tuh perempuan itu dihukum mati, dirancam. Kalau sekarang dihukum mati seperti contoh ya, kalau negara-negara seperti Arab ya, Iran, pokoknya negara timur, kalau lakukan perempuan terancam hukum, masih berlaku sampai sekarang masih. Negara Aceh kok termasuk, kok ketahuan itu bisa dihukum mati, ancam, pukul, macam-macam hukumnya. Ada masih, sekarang masih, terutama perempuan tindas, laki-laki tidak, sampai sekarang. Nah, Yesus ini perempuan korban. Hukum mati tes Yesus. Lalu Yesus jawab, lakukan apa? Pesan ini apa? Itu berbahaya kalau kita tuh orang yang sikapnya tuh menghakimi. Orang Farisi itu memakai hukum untuk mencoba Yesus, untuk mempermalukan orang-orang tadi. Banyak Yesus orang Farisi ahli Taurat perempuan untuk Yesus mau dimalukan. Bisa lakukan apa? Perempuan. Yesus ini perempuan tahuan berzina. Jawab apa? Jawab motel. Mau lihat? Ini orang Farisi. Supaya Yesus ini tangkap. Nah ini kadang-kadang kita manusia suka menghakimi, ya, suka menghakimi teman-teman orang lain. Jangan seperti itu, seperti orang Farisi berasa ini tidak pernah berdosa. Jangan. Tidak boleh kita menghakimi orang, ya kan? Tidak boleh. Banyak tanpa kita sadar zina atau tahuan, tapi kita tidak bisa melihat bukti, langsung kita menghakimi orang. Jangan. Ada baiknya kita lebih baik kita mendoakan orang itu. Doain. Cobalah kita koreksi diri. Apakah kita betul, benar atau salah? Jangan kita melihat orang. Di mata ini semua salah, tapi tidak pernah koreksi sendiri. Main hakim itu berbahaya. Itu seperti orang Farisi itu tes Yesus, ya. Jaga sikap kita, jangan sampai kita menghakimi orang. Kalau kita belum tahu masalahnya, belum tahu orang itu seperti apa, jangan coba-coba untuk menghakimi dia. Ada baik
menghakimi. Tuhan Yesus yang menghakimi. Jaksa itu menghakimi belum tentu benar. Hakim segala hakim adalah Tuhan yang benar. Tahu 100% salah benar tahu. Kalau jaksa bisa saja sogok, ya kan? Anak saya sebetulnya yang pertama ingin jadi sarjana hukum. Betul, anak saya sarjana hukum. Mengingat orang tidak bersalah, mengingat orang itu betul-betul tidak bersalah. Mungkin dia tidak punya uang untuk untuk membayar hakim. Akhirnya dia dipenjara bertahun-tahun. Dosa saya ini, dosa saya sogok. Ya, nanti sebab hakim itu adalah wakilnya Tuhan. Termasuk saya hamba Tuhan, wakilnya Tuhan. Jadi jemaat jangan sembarangan menghakimi hamba Tuhan. Tahu, jangan. Pak Miki, gembala itu adalah wakil. Berani, jangan. Saya aja gak berani untuk hamba Tuhan yang sudah diuratin. Jangan, diam. Usan. Isyarat tulis cakep. Orang berani. Nanti kita menghadap Tuhan menghakimi kamu. Ini waktu saya. Allah tidak bisa datang, tak bisa. Nanti Pak Miki tolong jemaat. Ya, macam-macam jemaat. Tuhan, kalau hamba Tuhan sampai menangis bagaimana? Saya sering nangis terus terang. Kadang-kadang saya nangis. Tuhan, aku tak mampu. Cuma begini. Kalau Tuhan dengar sedih, tunggu. Waktunya kapan? Nanti menghakimi sana. Hamba Tuhan itu tidak gampang. Coba kalian. Hamba Tuhan mau. Bertahun. Ini rela hamba Tuhan. Tak tahu sebab berat. Betul-betul ya. Tidak boleh. Cuma enggak boleh. Berat. Kedua, kalau sudah tua, bagaimana mengganti? Itulah kalau menjadi hamba Tuhan itu berat. Makanya harus didukung, didorong, supaya semangat. Itu. Oke? Keadilan yang berbelas kasihan. Yesus tidak menyepelekan dosa, tapi Ia memberikan kesempatan kedua ke menghukum. Nah, perempuan tadi, orang Farisi bilang, Yesus, kalau berzina, betul, lempar batu ya. Yesus bilang apa? Farisi hari Taurat bilang, oke. Kalian tidak pernah berdosa, yang tidak ada dosa. Boleh, siapa yang tidak pernah berdosa? Member. Semua di sini tidak pernah berdosa. Ya, semua berdosa, termasuk saya berdosa.
tunggal. Yesus perempuan. Yesus bukan perempuan. Yesus bukan perempuan. Yesus bilang apa? Jangan lakukan dosa lagi. Kasih kesempatan untuk tidak melakukan dosa. Sebetulnya Yesus mau hukum perempuan. Kamu dihukum gini bisa. Tapi Yesus belas kasihan, keadilan dan belas kasihan. Perempuan. Yesus sama kita kenal tulis ini. Belas kasihan, belas kasihan. Mengasihi orang berdosa. Dosa, no, mesti dosa. Tidak, Yesus bukan seperti itu. Tapi Yesus tetap sabar, menunggu kita kembali ke jalan yang benar, bertobat. Karena perempuan tadi tanya Farisi, ahli Taurat, hukum batu enggak? Kamu sadar. Sekarang kamu jangan lakukan lagi. Ya. Artinya Yesus kasih kesempatan untuk tidak lakukan lagi. Nah, kita jangan pulang udah tahu firman. Tahu. Tapi lakukan dosa main-main. Alasan. Kau tahu itu dosa. Mencuri tidak boleh ya. Berantem tidak boleh ya. Apalagi gosip, fitnah segala macam nggak boleh ya. Tapi masih melakukan. Yesus sabar untuk kita semua dunia ini. Orang-orang banyak sabar. Mari tobat. Stop ya. Stop. Oh ya. Ampun. Datang sama gue. Ampun, tadi marah, tadi bohong, tadi berantem, tadi mencuri. Ampuni, lakukan lagi, jangan. Kurangi porsi dosanya. Jangan makan sudah penyakit diabetes, tambah lagi. Sudah tahu ini penyakit diabetes, makan kurangi sedikit. Penyakit diabetes nanti hilang. Sama dosa. Kalau dosa tambah tambah seharusnya sukacita. Haleluya. Kalau dosa banyak bisa sukacita. Benar. Itu. Kalau dosa ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Berarti iblis itu dikalahkan. Kita harus merdeka semua ikatan dosa. Harus segera datang sama Tuhan, mengampun, maaf saya dosa. Tuhan Yesus menerima. Aduh, anakku ini, sayang. Waduh, luar biasa Yesus kalau ketemu dipeluk. Enak banget. 3. Panggilan hidup baru. Pengampunan Tuhan selalu disertai dengan tuntunan untuk berubah dan tidak lagi hidup dalam dosa. Nah, so
sudah. Baptis. Itu lama tinggal. Masa ke depan itu manusia baru. Hidup baru. Artinya kita selalu dituntun. Sama siapa? Roh Kudus. Kita nggak tahu siapa. Jangan tuntun terus, karena kita sudah menerima Roh Kudus. Selalu kita dituntun. Ubah. Kalau kita tadi, Roh Kudus bilang, kamu tadi bohong. Sadar dia bohong. Bertobat, tetap selalu ada pengampunan. Setiap hari selalu ada pengampunan. Sebelum kita berdoa, tidur malam, berdoa dulu. Tuhan, pagi, siang, sore, mau tidur. Tuhan, saya tadi lakukan apa? Tidak sengaja saya lakukan. Maaf, ampuni dosa saya. Setiap hari sebelum kita tidur. Apa sebab? Kita tidak tahu. Kita tiba-tiba tidur. Ampun belum? Mengampuni belum? Setiap hari sebelum tidur selalu ada pengampunan sama Tuhan, supaya kita layak diampuni, dibersihkan. Kita kapan kita panggil? Waktu kita tidur, tiba-tiba mati. Ya, pasti di mana? Hidup kita tidak tentukan di mana kita dipanggil, nggak tahu. Kalau dosa kita nggak pernah diampuni, tetap kotor. Bersihkan. Kalau belum, tiba-tiba menyesal. Seharusnya aku berdoa sama Tuhan, mengampuni dosa tadi berzina, tadi aku berzina selingkuh sama suami istri. Untuk yang belum menikah, jangan coba-coba ya, itu berbahaya. Kau dulu diberkati dulu, baru nikah, baru hubungan. Belum nikah sudah langsung hubungan, jangan. Ya kan? Nah, lanjut. Proses untuk kitanya apa? Tadi cerita perempuan perzina itu apa? Bagaimana untuk jemaat? Introspeksi diri. Sadar bahwa setiap manusia memiliki kelemahan dan dosa di hadapan Allah, sehingga tidak layak menjadi hakim bagi sesama. Benar. Kita harus introspeksi, koreksi diri. Ya. Betul. Kita betul manusia. Pasti ada kelemahannya. Pasti ada. Bukan tidak pernah berdosa, enggak. Pasti ada, itu manusia. Sempurna itu Yesus. Kita manusia, tapi tetap selalu kita itu basic mengampuni itu. Bukan kita mau menghukumin teman-teman, jangan. Urusan dia sama Tuhan. Kita selalu mendoakan teman-teman itu. Kalau dia salah, ada baiknya kita nasihati. Gak boleh, tidak boleh ya. Tuhan, takut
Tuhannya nasihatin supaya dia pikir Roh Kudus, nanti Roh Kudus. Oh ya, kalau tidak pernah kita nasihatin dia, bagaimana dia mau berubah? Karena tidak ada mau disampaikan. Kita anak-anak Tuhan harus bisa menasihati orang yang bersalah. Nasihati saja. Nah, itu visi diri. Salah, benar. Coba berdoa sama Tuhan. Saya berdosa, saya lemah. Tolong Tuhan, Roh Kudus beri saya kekuatan. Roh Kudus mampukan saya supaya tidak jalan sendiri. Roh Kudus, dengar. Roh Kudus pasti menyertai kita di mana kita melangkah. Tuh, ya kan? Lanjut. Menerima pengampunan. Datang pada Yesus dalam kerendahan hati, jatuh dalam dosa karena ia tidak menolak orang yang hancur hatinya. Nah, kita harus bisa menerima pengampunan. Ada orang gagal, tapi bukannya datang pada Tuhan, lari kemana? Ke dukun bisa, lari orang-orang pintar bisa. Udah salah tempat kita itu adalah sana. Tuhan mendengar orang yang hancur hatinya, hancur maksudnya hancur hatinya orang yang banyak masalah berat. Saya dulu mengalami seperti itu. Udah menyerah, udah gak mau lagi, udah gak sanggup lagi, bunuh diri, mati. Nah itu seperti itu artinya itu hancur, tidak ada harapan ke depan. Nah, Tuhan mau orang seperti ini. Dengar itu. Ayo. Tuhan dengar. Tuhan mau bantu. Tapi kalau kita sudah hancur, perusahaan gagal, bangkrut, sekolah tidak lulus, kuliah, anak orang tua berantem, hancur semuanya. Ingat, sumbernya siapa? Tuhan Yesus sanggup menolong. Jangan lari sama orang, malah tambah rumit, tambah masalah gosip-gosipnya, atau lari ke dukun, malah nanti berat lagi masalahnya, tidak selesai, tambah berat. Banyak orang lari kemana? Kemana? Ke laut. Jangan. Kalau kita sudah berat masalah seperti itu, jangan lari di sini, tapi lari sama Tuhan. Berdoa, datang gereja, teman-teman, saling menguatkan apa masalah apa. Didoakan tumpang tangan teman bermasalah itu. Memang tadi perempuan berzina. Sebetulnya itu hancur hatinya sebab mungkin perempuan apa sebab sah berzina, sebab perempuan suami asing bukan selingkuh sama laki-laki. Pasti ada masalah rumah tangga, ya kan? Ada masalah rumah tangga. Nah, perempuan itu juga sama hancur hatinya. Tangkap lagi sama Farisi, ada Taurat. Disuruh lempar batu. Bagaimana perempuan itu? Akhirnya Tuhan ampuni, tapi Yesus sudah menerima mengampuni perempuan itu. Sama seperti kita berdosa. Datang sama Tuhan mengampuni, supaya Tuhan menerima pengampunan kita semuanya. Ini mulai besok pelan-pelan, besok lagi pelan-pelan. Ya, mengampuni sesama, teladan kasih Kristus dengan menunjukkan belas kasihan pada orang yang besar
belas kasihan. Buah-buah rohnya apa? Kasih. Kasih itu yang pertama. Ya kan? Kasih itu yang pertama. Belas kasihan sama teman yang punya masalah tuh berat. Jangan aibnya itu dibuka. Jangan. Aib tahu. Aib tahu. Ya kan? Orang ini. Atau ada rekam video disebarin. Tahu. Boleh luar negeri. Bayar. Pesan satu ya. Aib. Teman. Dibuka semuanya. Tahu semua dunia. Tahu nanti. Tahu. Karena ini mengampuni sesama. Sesama itu siapa? Teman kita sesama. Itu mengampuni. Wajar masalah teman. Konflik. Itu proses. Sungai Yordan. Dengar, Sungai Yordan bermasalah. Gak apa-apa. Artinya itu Sungai Yordan itu terakar, tertutup. Buat masalah wajar. Tapi tetap balik ngobrol. Aib Sungai Yordan jangan dibuka. Pak mikir, wah bapaknya sendiri, warga orang tua aib dibuka. Jangan malu. Nama mahal. Gereja Sungai Yordan nama mahal. Rumah tangga keluarga nama mahal sama. Jangan murah, jangan. Kalau sampai itu artis nama tuntut nama baik jatuh, tuntut pengadilan bisa, bayar bisa. Tunarungu nama baik jangan. Suami saya Rahmat gak pernah nama keluarganya ngobrol, papa mama kakak adik ngobrol, gak pernah. Tanah gak pernah dia cerita negatif tentang keluarganya sendiri. Mahal melindungi nama keluarganya sendiri. Sungai Yordan nama kita jangan dibuka lah, jangan. Bilang gereja kami semua berkembang. Masalah gak apa-apa. Baik. Yang positif. Nah itu. Orang ini yang tidak lagi colek-colek. Nah itu lawan. So, gak mau lagi. Kalau misalnya bagaimana? Rame. Besok lagi mana? Terus. Ibu. Tapi positif. Bagaimana? Teman-teman itu. Wah, maka bisa ini. Besok gak mau. Kalah.
artinya seperti jelek, mengucap sama teman-teman. Walaupun tidak langsung orang enggak, tapi belakang ngobrol, mengucap halus. Jangan. Oke, nah belajar gimana Tuhan. Nah, perempuan berzina. Ya, jangan pikir, tadi kok baik nanti perempuan berzina. Tapi Tuhan mengampuni, gak apa-apa, lakukan. Jangan, kan, ya, sengaja, gak boleh. Stop, berzina. Nah, harus, tubuh kita ini adalah baiknya Allah. Tubuh kita ini harus bersihnya, baiknya Allah. Jangan kotor. Kalau kotor, mau tubuh kita kotor. Allah, jorok, gak suka. Siapa mau kalau orang kotor? Gak mau. Sama kalau rohani kita bersih, rohani kita bersih. Allah turut bersih, mau. Seperti itulah, ya kan? Nah, tubuh kita ini adalah baiknya Allah. Jadi kalau kita datang gereja, sini ibadah. Kalau hati kita kotor, datang ibadah, hati kita kotor, dibawa. Tuhan gak mau datang gereja. Tuhan, jangan berkenan, datang gereja, mau. Tuhan mau, Tuhan gak mau itu, jorok. Nah, jadi datang gereja itu, hati kita itu harus bersih, supaya kita layak di hadapan Allah. Berkah, kan? Amin. Puji Tuhan, sudah selesai. Mari kita bersama-sama berdiri. Bapa surga, terima kasih Bapa. Ambang sudah Roh Kudusmu mengajar masuk. Sadar siapa salah. Mama ngampuni, ini saya berbuat perzinahan. Pengaliman mengaku nih, kasihati. Nih teman-teman tidak lakukan haji salam. Terima kasih Bapak, cuma berkati pula ini pula buatkah bertemu. Ngampuni, sadar, diberkati. Mama cuma diberkati. Terima kasih Bapak, sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan.
menutup ibadah ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini ibadah tulis tunarungu dari awal sampai akhirnya sudah selesai. Terima kasih kehadiran Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja pada kami semuanya, membuka hati kami semuanya. Biarlah apa yang kami sudah bawa, persembahan kami, ujian kami, persembahan kami juga, Tuhan yang menerima, bawa harum di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Kami pulang dari rumah tempat kami masing-masing. Kami membawa semua berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau membubarkan ibadah kami dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Natal Tuli Tunarungu ini tanggal 13 Desember. Kami berdoa ya Tuhan, cukupkan semua biaya yang akan diperlukan untuk acara Natal Tuli Tunarungu ini. Lancarkan semuanya Bapa. Biarlah jemaat-Mu belajar untuk memberi, bukan untuk menerima, tapi memberi. Apa yang sudah kami tabur, Tuhan yang sendiri nanti akan menuai. Yang kami menikmati tuayan-tuayan itu yang selama ini kami lakukan. Bapa, terima kasih. Berdoa lagi untuk pembicara hamba Tuhan yang akan menyampaikan Natal ini. Tuhan tolong supaya Bapak Pendeta menyampaikan, jadikan suasana yang luar biasa ya itu, dan juga undangan-undangan jemaat Tuli, khususnya jemaat sini yang selama aktif sini, duduk di ruangan sini lantai 2 penuh full. Target akan dapat 150 orang. Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Bapak. Sasa sebagai ketua panitia Natal diberikan hikmat, diberikan bijaksana untuk apa yang dilakukan, mampukan yang mendukung Sasa. Terima kasih Bapak. Dan yang lainnya juga jemaat pergumulan, masalah pekerjaan, ekonomi, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Berumah jemaat sepanjang minggu ini Tuhan tolong campur tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semuanya. Minggu ini Tuhan yang menjaga, membiarkan kami. Jadi berkatilah jemaat-Mu, diberikan kesehatan. Diberkatilah Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kita sama-sama angkat tangan. Saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dan kasih Allah yang menyertai kita semua. Berkat Allah turun di atas keluarga-Mu. Berkat pekerjaan, berkat kandung, berkat usahamu, berkat sekolahmu, Allah yang lainnya, Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara dan untuk menyelamatkan kita semuanya. Terimalah berkat dari Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari kita bersama-sama katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.